Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashabi kan nujum bi ayyihim qatadaitum ihtadaitum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, jamaah salat Jumat Masjid Al-Ghazali rahimakumullah, akramakumullah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah, dan salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah tercurah pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjelang azan Jumat, sama-sama kita dengarkan bacaan kitab Hayatus Sahabah, kehidupan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Semoga kita semakin mengenal kehidupan mereka dan mudah kita mencontoh, meniru-niru dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus saya bacakan bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ila an qala ta'limuhu alaihi salam, pengajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashabahu kepada para sahabat beliau, adabat ta'ami mengenai adab-adab makan, wa tasmiyata dan mengenai membaca bismillah, fi awwalihi pada permulaan makan. Jadi kisah yang akan kita baca ini adalah bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat tentang adab-adab makan dan pentingnya membaca bismillah ketika makan. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana Islam ini adalah agama yang sempurna, bukan melulu membahas tentang ibadah mahdhah seperti sholat, puasa. Bahkan dalam adat kebiasaan keseharian pun di dalam Islam ada panduannya, yang mana apabila kita ikutkan adat kita, kebiasaan kita ini sesuai dengan ajaran tuntunan dari baginda Nabi Muhammad SAW, maka adat itu pun akan menjadi ibadah, menjadi dapat pahala. Wa akhraja Ibnu Najjar, dan Ibnu Najjar mengeluarkan satu hadis an Umar ibnu Abi Salamah, dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu, dari Umar ibnu Abi Salamah radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, akaltu aku makan yauman pada satu hari ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kebiasaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara sunnah beliau, apabila beliau makan maka berjamaah, makan bersama-sama dengan sahabat yang lain. Di dalam makan berjamaah ada keberkatan. Faja'altu, maka jadilah aku mengambil min lahmin, daging lauk ketika makan itu,
haulas sohfati, yang ada di sisi-sisi talam. Jadi Umar bin Abi Salamah makan berjamaah dengan baginda Nabi satu talam. Kemudian ketika makan, Umar bin Abi Salamah ini mengambil lauk daging yang ada di sisi-sisi talam, yang jauh dari tempat beliau duduk. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kul, makanlah engkau mimma yalik, dari perkara-perkara yang ada di sisimu." Jangan jauh-jauh ke sana kemari tangan. Apa yang ada di hadapan itulah yang dimakan. Sehingga adab apabila kita makan berjamaah, maka lauk-lauk ini mesti letak di tengah, supaya semua orang yang makan ini mudah, sehingga tangannya tak mengambil di tempat yang jauh-jauh. Ini satu adab di dalam makan yang wallahu a'lam. Kalau kita lihat di rumah-rumah orang Islam, apakah masih hidup ataukah tak? Kita ini Masya Allah, kalau di masjid Islam, sholat. Kalau umroh haji Islam. Tapi kalau di rumah ketika makan, tak tahu kita ini menghidupkan sunnah yang dicontohkan baginda Nabi ataukah tak. Sedangkan apabila kita hidupkan, pertama pasti dapat pahala. Kedua, ada keberkatan di dalamnya. Di antaranya, apabila orang ini makan berjamaah, maka mudah hatinya itu satu hati. Mudah satu hati. Cerita beberapa kawan yang mereka ketika dia mendengar bahwa ternyata sunnah baginda Nabi di dalam makan itu berjamaah, maka kawan ini sedang ada masalah dengan istrinya dalam proses perceraian. Maka dia amalkan nih, begitu balik ke rumah makan berjamaah. Sehari, 2 hari, 3 hari, tiba-tiba satu hati lagi tak jadi cerai. Jamaah ini rahmah. Yadullah fawqal jamaah, pertolongan Allah, nusratullah, kasih sayang Allah bersama dengan berjamaah. Bukan hanya berjamaah sholat. Perjalanan pun disunahkan berjamaah. Makan pun disunahkan berjamaah. Wa akhraja Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i. Ahmad, Abu Dawud dan Imam Nasa'i mengeluarkan hadis. Wa Ibnu Qani' wa Tabrani, demikian pula Ibnu Qani' dan Tabrani, wal Hakim wa ghairuhum, ramai. Perawinya ramai. An Umayyah, dari Umayyah bin Makhshi radhiyallahu anhu. Ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat rajulan, seorang lelaki, yakulu, dia sedang makan. Walam yusami, dan dia tak baca bismillah. Ketika dia makan, Nabi melihat dia tak baca bismillah. Hatta idza lam yabqa, makan, dia tak baca bismillah, makan sehingga makanannya nak habis, tak baca bismillah. Hatta idza lam yabqa, sehinggalah tak berbaki, tak ada sisa min ta'amihi, dari makanan dia, illa luqmah, melainkan satu suapannya. Dan habis, belum baca bismillah juga. Dan habis, satu suapan lagi dah habis. Rafa'aha ila fihi, maka laki-laki ini ketika suapan terakhir, dia angkat itu suapan di depan mulutnya. Wa qala, kemudian dia berkata, bismillahi awalahu wa akhirahu, dengan menyebut nama Allah pada awal dan akhirnya. Fadhahikan Nabi SAW, maka Nabi pun tersenyum, Nabi pun tertawa. Mengapa Nabi tertawa? Waqala, maka Nabi bersabda, wallahi, demi Allah, mazala syaitanu, tak henti-henti syaitan tuh. Nabi ini dinampakkan ketika kamu makan, tak henti-henti syaitan tuh yakulu ma'aka, dia ikut makan dengan kamu. Ketika kamu makan tak baca bismillah, maka syaitan ikut makan dengan kamu, sehingga makananmu nak habis, kamu tak baca bismillah, dia ikut makan. Kamu kenyang, setan pun kenyang. Hatta idza sammaita, sehinggalah kamu baca bismillah tadi, fama baqiya, maka tak ada baki fi batnihi, dalam perut setan. Ya sudah kenyang, sudah banyak makan, dari awal tak baca bismillah. Di akhir-akhir dia baca bismillah,
maka setan ini tak berbagi makanan di perut setan itu syai'un sikit pun illa qa'ahu, melainkan dimuntahkan. Jadi sebab dia baca bismillah awalahu wa akhirahu, setan yang tadinya ikut makan dimuntahkan semua. Maka Nabi tersenyum, cerdik juga nih orang. Wa fi lafzi, dan dalam lafaz beliau, hatta dzakarta smallah, tak henti-henti setan untuk ikut makan dengan kamu sehingga kamu berzikir menyebut nama Allah, istaqama fi batnihi, maka setan pun memuntahkan apa yang ada di dalam perut dia, tak jadi kenyang setannya. Tapi lebih bagus lagi ya kita baca bismillah dari awal. Ini wallahu alam, mungkin sahabat ini tahu kalau tak baca bismillah setan ikut makan, kemudian akhir-akhir las-las lalu dia baca bismillah supaya dikeluarkan semua oleh setan apa yang dia makan, wallahu alam. Wa akhrajan Nasa'i, dan Nasa'i mengeluarkan hadis an Hudzaifah, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, baina nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, id ata bi jufnatin fa wudi'at, tiba-tiba didatangkan satu talam makanan, diletakkan di hadapan para sahabat dan Rasulullah. Wa kafa anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu, Nabi tak menyentuh makanan itu. Wa kafafna aidaina, kami pun tak menyentuh makanan itu. Demikian adab para sahabat. Apabila dihidangkan makanan, sebelum Nabi makan, mereka tak berani makan. Sebelum Nabi menyentuh makanan itu, maka para sahabat tak berani menyentuh makanan itu. Wa kunna lanadau aidaina, dan adalah adab kami tak meletakkan tangan kami pada makanan, tak menyentuh makanan, hatta yadha'a yadahu, sehingga baginda Nabi menyentuh makanan itu. Maka tak disentuh oleh Nabi, sahabat pun tak menyentuh makanan tadi. Faja'a a'rabiyun, tiba-tiba datanglah A'rabi. Sering kali kita dengar dalam hadis ini kisah A'rabi. A'rabi ini orang yang orang kampung, kalau di tempat kita ini orang kampung yang tak berpendidikan, sehingga adabnya kurang. Maka sering kita dengar orang kencing di masjid, itu A'rabi juga. Tak ada adab kencing di masjid. Ini juga demikian. Sahabat semua tak berani sentuh makanan karena Nabi tak sentuh, adabnya seperti itu. Tiba-tiba A'rabi ini datang, ka'annahu yutradu fa auma ilal jufnati liyaqula minha. Tiba-tiba dia mengisyaratkan ke makanan itu ingin makan, mengambil makanan tadi. Fa akhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam biyadi, kemudian ketika A'rabi ini nak ambil makanan, Nabi pun terus memegang tangan si A'rabi, tak boleh sentuh makanan itu. Faja'at jariyatun, kemudian datang lagi seorang anak perempuan yang masih kecil, budak perempuan. Ka'annaha tudfa'u fa dhahabat litadha'a yadaha fi ta'ami, sama. Anak kecil perempuan ini yang belum tahu adab, namanya juga anak kecil, tiba-tiba datang ingin menyentuh makanan tadi. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadiha, Nabi pun sama, memegang tangan si budak perempuan tadi supaya tak menyentuh makanan. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, mengapa Nabi menghalang A'rabi dan budak perempuan ini untuk menyentuh makanan? Maka Nabi mengatakan, inna syaitana, sesungguhnya syaitan, la yastahilla ta'amal qaum, dia boleh ikut makan di makanan satu kaum, idza lam yadhkur ismallahi alaihi, apabila kaum itu makan tanpa baca bismillah. Jadi kalau ada orang makan tanpa baca bismillah, maka syaitan pun halal, dia boleh ikut makan dengan mereka. Wa innahu, dan sesungguhnya, lama ra'ana kafafna anha, ketika syaitan melihat kita, aku dan kalian sahabatku tak nak menyentuh makanan ini, ja'ana bihadhil jariyah, maka syaitan itu datang bihadhil jariyati, dengan menggunakan si perempuan kecil ini, liyastahilla biha, supaya perempuan ini mengambil makanan itu tanpa bismillah. Ketika makanan sudah disentuh tanpa bismillah, maka syaitan boleh makan. Liyastahilla biha fa akhadtu biyadiha, maka itulah kenapa aku pegang tangan si perempuan ini, supaya supaya makanan ini tak disentuh dengan tanpa bismillah. Faja'a bihadil A'rabi, demikian pula syaitan itu datang dengan menggunakan A'rabi ini, liyastahilla bihi, supaya sebab A'rabi ini tadi menyentuh makanan tanpa bismillah, akhirnya mereka pun setan-setan itu halal untuk memakan makanan ini. Fa akhadtu biyadihi, maka aku pun
memegang tangan si A'rabi supaya makanan ini tak tersentuh sebelum membaca bismillah. Fawallahilladzi la ilaha illahu, maka demi Allah yang mana tiada Tuhan selain Dia, inna yadahu fi yadi ma'a yadiha, sesungguhnya Rasulullah SAW betul-betul memegang tangan A'rabi dan jariyah itu supaya tak menyentuh makanan. Kadza fil Kanz, demikian diceritakan di dalam kitab Al-Kanz. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an dikatakan syaitan ini dan kabilah-kabilahnya dan kelompoknya ya boleh melihat kita min haitsu la tarawnahum, tapi kita tak boleh melihat mereka. Tapi mereka ada, kita yakin mereka ada, hanya kita tak boleh melihat. Nah, baginda Nabi Muhammad SAW ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kembalinya keyakinan lagi. Yakin tak kita dengan sabda baginda Nabi Muhammad SAW? Kalau kita hanya menggunakan akal kita saja, mana ada boleh orang tengok setan? Kita makan tanpa bismillah pun mana setannya tak nampak. Ini kembalinya ke keimanan lagi. Wa ma atakum bihi rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang baginda Nabi bawa, ambillah. Apa yang Nabi larang, maka jangan dikerjakan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh ada dalam diri kalian pada diri Nabi Muhammad SAW uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Dari segi apa? Bukan hanya dari segi ibadah sahaja. Semua surahnya, surah ini penampilan baginda Nabi, sirahnya perjalanan hidup baginda Nabi, sarirahnya fikir kerisauan beliau, semuanya adalah uswatun hasanah, termasuk makan. Dan kalau kita kerjakan, maka makanan ini akan Allah jadikan asbab kebaikan-kebaikan. Allah beri keberkatan pada diri kita. Sehingga dengan makan mudah beribadah. Dengan makan semangat di dalam sholat, semangat baca Al-Quran, semangat melakukan kebaikan-kebaikan. Sebaliknya, apabila kita makan tanpa bismillah, kemudian setan ikut makan, mungkin kita kenyang. Tapi makanan ini, kenyang ini tak boleh menghantarkan kita untuk membuat kebaikan. Tak ada keberkatan, tak ada ziyadatul khair. Sehingga makan semakin malas beribadah. Bahkan naudzubillah, makan menjadi penyakit. Berapa banyak penyakit-penyakit, kalau kita keterangan dari dokter-dokter itu, kebanyakan penyakit-penyakit ini datang dari makanan. Ini diantaranya makanan yang tidak berkat. Bukan mendatangkan kebaikan, malah mendatangkan kemudorotan. Maka dengan menghidupkan sunnah, insya Allah makanan kita ini Allah akan beri keberkatan. Wallahu a'lam bishawab. Benar datang dari Allah. Salah khilaf, mohon maaf, mohon ikhlas. Sempurna majelis kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.